Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syafcal ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat Pak Syaf senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pagi-pagi yang cerah ini di akhir pekan ini saya akan membuat konten yang ringan-ringan saja ya, tapi tetap menurut saya penting untuk diketahui oleh insan pendidikan tinggi atau dosen mahasiswa maupun perguruan tinggi ya. Itu tentang perbedaan ya karena sudah keluar Permendikti-Sainteknya yang baru tentang sistem pinjaman mutu, maka kali ini saya akan membahas tentang komparasi atau perbandingan antara Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 versus Permendikti-Saintek nomor 39 tahun 2025. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya ya. Baik, saya akan membagikan layar terkait dengan komparasi ya. Apa sih eh, perbedaan mendasar antara dua permen ini ya? Yang pertama pastinya eh, Kementerian Penerbit ya. Kalau Ristek nomor 335 sorry 53 itu yang menerbitkan adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan atau Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Pada saat itu menterinya adalah Pak Nadiem Makarim ya. Yang kedua eh, Permendikti-Saintek jelas sekali. Penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang menterinya adalah Pak Brian ya. Apa implikasinya? Implikasinya adalah eh, pastinya kewenangannya lebih fokus ya. Kalau dulu kementeriannya itu membawahi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, artinya banyak sekali yang diurus. Nah, kalau saat ini karena sudah dipisah kementeriannya, artinya fokus dari kegiatannya adalah jelas sekali di pendidikan tinggi ya, sains dan teknologi. Nah, kalau yang kedua ya, orientasi penjaminan mutunya bagaimana? Nah, kalau dulu itu berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDT untuk memastikan capaian pembelajaran nasional. Nah, sekarang ini kementerian yang baru ini menambahkan penyesuaian standar internasional. Sebenarnya perguruan tinggi didorong untuk go internasional secara konkret ya, tidak hanya em, cicip-cicip tapi mungkin langsung fokus ke standar internasional ya. Mungkin bisa langsung mendaftar di akreditasi internasional ya. Alih-alih menjadi jago kandang perguruan tinggi di Indonesia didorong untuk berstandar internasional ya, termasuk dalam hal akreditasi maupun fleksibilitas pembelajaran ya. Apa dampaknya? Perguruan tinggi ya tadi dituntut untuk bisa mempunyai standar global atau bersaing di tingkat internasional. Nah, poin yang ketiga, standar nasional perguruan tinggi ya. Kalau dulu di Permendikbudristek 53 itu SNDT sebagai acuan minimal capaian pembelajaran. Karena dulu ada standar pembelajaran, ada standar penelitian, dan ada standar pengabdian masyarakat. Nah, di permen yang baru ini apa? SNDT tetap digunakan, tetapi terdapat prinsip pelampauan standar ya. Kalau dulu tuh wis gini aja gitu ya, minimal aja, minimalis. Nah, sekarang harus dilampaui ya. Jadi perguruan tinggi didorong untuk melampaui itu dengan cara ya membuat standar internal ya yang melampaui SNDT. Misalkan standar di dosen dan tenaga kependidikan ya. Misalkan dosen kalau di SNDT kan minimal S2 gitu ya, magister ya. Nah, jadi perguruan tinggi didorong untuk membuat standar yang melampaui, misalkan standar dosennya minimal S3, seperti itu. Itu artinya perguruan tinggi melampaui standar eh, pendidikan tinggi atau SNDT. Nah, berikutnya SPMI-nya bagaimana? Eh, Dulu terdiri dari SPMI, yaitu yang penjaminan mutu internal, dan juga SPME atau penjaminan mutu eksternal dengan evaluasi periodik. Nah, sekarang tetap menggunakan SPMI dan SPME, tetapi penekanannya lebih pada akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas berkelanjutan. Dampaknya apa? Nah, ini audit mutu lebih ketat. Evaluasi menjadi basis pemeringkatan dan akreditasi internasional. Lagi-lagi fokusnya ke akreditasi internasional. Nah, berikutnya
akreditasi oleh BAN PT dan Lamdik ya, atau LAM, sorry. Kalau dulu ya 53 itu akreditasi dilakukan oleh BAN PT dan LAM untuk program studi dan perguruan tinggi. Nah, di 39 ini BAN PT dan LAM tetap berperan, tetapi terdapat dorongan kuat untuk akreditasi internasional pada prodi tertentu. Lagi-lagi prodi atau perguruan tinggi, program studi juga didorong untuk bisa berkiprah atau lebih bersaing di dunia internasional. Dampaknya ya perguruan tinggi harus mulai ya minimal menyiapkan instrumen akreditasi standar global ya. Kalau BAN PT atau LAM sudah di luar kepala, nah mungkin sudah saatnya teman-teman perguruan tinggi atau prodi itu menyiapkan instrumen akreditasi internasional. Nah, berikutnya adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Ya, di permen sebelumnya MBKM bersifat opsional. Kurikulum berbasis capaian pembelajaran CPL dengan model blok standar ya. Jadi sudah terstandar apa dibuat blok gitu ya, satu semester dan seterusnya itu. Nah, di 39 ini kurikulum lebih fleksibel dan modular ya, mendukung micro credential dan RPL ya. Jadi RPL pada permen ini sangat disarankan ya. Artinya eh, semua orang berhak untuk mengakses pendidikan tinggi ya. Jadi RPL itu kan eh, prinsipnya adalah rekognisi pembelajaran lampau ya. Jadi seseorang yang misalkan punya pengalaman kerja di bidang tertentu selama durasi tertentu itu bisa direkognisi pengalamannya dengan pastinya dengan bukti pengalaman kerja yang valid dan dapat dipercaya untuk kemudian bisa dikonversikan ke dalam beberapa SKS atau tahun eh, perkuliahan ya. Jadi kuliahnya sebenarnya bukan lebih singkat, tapi menurut saya ya dia kaya di pengalaman, lama di pengalaman, kemudian untuk mendapatkan legalisasi dan formalisasi pengalaman itu dia perlu kuliah. Ya, dampaknya adalah perguruan tinggi wajib menyediakan RPL, micro credential, dan jalur pembelajaran adaptif ya. Jadi semakin didorong untuk perguruan tinggi itu membuat banyak sekali inovasi, kemudian fleksibilitas dalam pembelajaran. Ya, selain karena ancaman perguruan tinggi negeri yang sangat masif di rekrutmen mahasiswa baru yang menerima puluhan ribu mahasiswa, sedangkan perguruan tinggi swasta tidak bisa berbuat banyak ya karena regulasinya memang selama ini masih berpihak pada perguruan tinggi negeri ya, apalagi yang berbadan hukum. Artinya dengan adaptasi atau fleksibilitas proses pembelajaran, ada RPL itu sekarang perguruan tinggi swasta bisa lebih bernapas lega ya. Artinya dengan menu-menu yang dimiliki itu harapannya bisa menarik animo mahasiswa baru. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan teknologi ya. Di 53 difokuskan pada pendidikti dan capaian pembelajaran ya. Selama ini kan sistem yang sangat erat kaitannya dengan perguruan tinggi adalah pendidikti ya. Jadi pangkalan data perguruan tinggi ya. Artinya semua proses pelaporan mulai dari mahasiswa masuk, pelaporan per semester, nilai, IPK, sampai pada kelulusan itu dipusatkan pada satu sistem yang namanya pendidikti. Nah, pada Permen 39 ini mendorong penggunaan teknologi dan informasi TIK secara masif dalam pembelajaran dan penjaminan mutu artinya berbasis TIK nanti ya. Jadi teman-teman dosen juga harus adaptif ya dan juga menyiapkan diri untuk lebih akrab dengan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, dampaknya pasti perguruan tinggi harus mengembangkan platform digital untuk kurikulum, akreditasi dan evaluasi. Artinya apa? Eh, Semua proses didesain secara digital. Pastinya akan lebih efisien, efektif, dan juga hemat biaya ya. Artinya tidak ada lagi kertas, paperless dan seperti itu. Nah, berikutnya adalah, nah ini standar luaran pendidikan ya. Di 53 fokus pada kompetensi lulusan ya, ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan ya. Dulu kan selalu seperti itu ya pembagiannya. Nah, di Permendikti Saintek 39 ini pastinya standar luaran pendidikan eh, ya tetap itu ada standar kompetensi lulusan terus dicakup atau ditambahkan lagi menjadi kompetensi global, keterampilan abad 21,
literasi digital dan kemudian kemampuan adaptif ya. Jadi 21st century skills itu tidak lagi menjadi sebuah wacana, tapi diminta untuk langsung diintegrasikan dalam standar kompetensi lulusan atau standar luaran pendidikan. Nah, dampaknya apa? Lulusan harus siap menghadapi pasar kerja global. Memang seperti itu ya. Jadi dengan semakin dibukanya keran globalisasi itu artinya memang kompetensi mahasiswa harus tetap atau harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar ya. Berikutnya, rekognisi pembelajaran lampau di 53 tidak menjadi kewajiban. Nah, di 39 ini RPL wajib diakomodasi sebagai bagian capaian pembelajaran mahasiswa. Ini sangat menarik sekali. Artinya akses untuk menikmati pendidikan tinggi semakin luas bagi semua orang atau semua eh, calon mahasiswa yang mempunyai atau memenuhi syarat untuk RPL ya. Karena bagaimanapun RPL ada teknis dan syarat ketentuannya. Namun demikian, semangatnya RPL itu adalah memfasilitasi semua orang untuk menikmati atau mengakses pendidikan tinggi. Nah, implikasinya apa? Memudahkan mobilitas akademik dan pengakuan pengalaman profesional. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik dengan RPL itu pastinya yang mempunyai pengalaman kerja yang bisa dibuktikan ya lagi-lagi bisa dibuktikan secara formal, valid dan transparan itu bisa diakui atau tidak bisa direkognisi menjadi pengalaman belajar ya nanti misalkan 2 tahun atau 2,5 tahun jadi saudara tidak harus kuliah selama 4 tahun tapi menjalani sisa hasil rekognisi itu menjadi lebih cepat ya. Nah, poin berikutnya adalah micro credential. Kalau di 53 belum diatur secara eksplisit, nah di 39 ini diatur sangat jelas sebagai bentuk sertifikat capaian pembelajaran jangka pendek ya. Jadi program micro credential itu di 39 menjadi sangat penting ya. Nah, dampaknya apa? Membuka peluang sertifikasi kompetensi spesifik sesuai kebutuhan industri. Ini terkait sekali dengan link and match dengan kebutuhan industri ya, terutama di prodi-prodi yang mungkin lebih erat dengan industri ya. Nah, kemudian di kebijakan MBKM ya, di 53 itu diakomodasi dan diatur opsional sesuai kebijakan perguruan tinggi. Nah, di 39 konsep MBKM diintegrasikan dengan fleksibilitas lintas prodi, lintas kampus, dan lintas negara. Artinya cakupannya semakin luas dan juga semakin fleksibel. Nah, dampaknya apa? Masa punya akses pembelajaran lintas universitas dan internasional ya. Mungkin nanti ada juknis yang akan mengatur lebih teknis terkait dengan pelaksanaan MBKM nih ya. Kalau dulu kan mentok-mentoknya magang, kemudian pertukaran mahasiswa. Ya. Nah, tapi kan dengan konsep sekarang ini bisa jadi tetap magang, tapi skopnya atau cakupannya bisa lebih luas, bisa lintas negara dan lintas benua ya pastinya ya. Menarik sekali ya. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah fokus internasionalisasi. Di 53 hampir tidak diatur secara eksplisit. Nah, di 39 ini internasionalisasi menjadi fokus dalam itu apa? Akreditasi global, kemudian kolaborasi riset internasional, pertukaran mahasiswa dan program double degree. Ya. Artinya ini sangat menguntungkan ya untuk dosen, mahasiswa maupun perguruan tinggi. Ya, kita tunggu aja nanti juknisnya seperti apa, apakah diatur sangat eh, detail, nanti akan sangat memudahkan perguruan tinggi, mahasiswa maupun dosen untuk mengimplementasikannya. Nah, ini dampaknya apa? Ya, dampaknya pastinya perguruan tinggi harus membangun jejaring internasional. Ya, sekarang banyak sekali perguruan tinggi yang apa ya modelnya rame-rame gitu ya MOU secara MOU dengan kampus luar negeri nanti bisa diangkat bareng-bareng gitu ya. Nah ini ketentuan transisi dari 53 ke 39 ini adalah Permen 53 resmi dicabut sejak 2 September 2025 ya. Jadi 4 hari yang lalu perguruan tinggi diberi waktu 2 tahun untuk menyesuaikan ya. Berarti tahun maksimal 2027 ya. Jadi poin-poin yang saya sampaikan di atas itu harus sudah diakomodasi, diimplementasi oleh perguruan tinggi ya, seluruh perguruan tinggi. Nah, dampaknya semua regulasi internal kampus wajib mengacu pada Permen 39 tahun 2025 ya. Beberapa hal yang menurut saya harus segera direvisi adalah di standar ya, di SPMI itu eh, semuanya masih menggunakan referensi Permendikbud
Ristek 53 tahun 2003. Nah, artinya kalau teman-teman yang penggiat penjamin mutu atau LPM, UPM dan sebagainya harus mulai pelan-pelan ya, harus mulai pelan-pelan untuk merevisi, memodifikasi, meningkatkan tadi ya standar SPMI-nya supaya mengakomodasi Permendikti Saintek terbaru ini ya. Artinya kalau kesimpulan saya, menurut saya ini menjadi angin segar ya bagi perguruan tinggi, dosen maupun mahasiswa. Dan yang jelas objektifnya atau tujuan besarnya adalah go internasional. Saya kira menurut saya sangat wajar sekali dan menurut saya juga sangat bisa dilakukan tentunya dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya. Eh, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mereview singkat terkait dengan Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025 ya. Jadi semangatnya adalah go internasional ya, saya ingat ya, dan juga RPL kemudian, tapi overall poin utamanya adalah internasionalisasi perguruan tinggi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video singkat saya kayak ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.